Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan teman-teman semua? Apakah sehat? Semoga Bunda dan teman-teman tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bina perilaku sosial anak berkebutuhan khusus. Prinsip operan conditioning dalam membentuk perilaku adaptif anak berkebutuhan khusus. Operan conditioning adalah metode pembelajaran yang menghubungkan perilaku dan konsekuensi menggunakan reward serta punishment. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut sebagai teori Skinner maupun instrumental conditioning. Dengan cara ini, anak-anak akan menunjukkan perilaku baik ataupun positif hingga terbiasa melakukannya. Skinner membedakan perilaku manusia ke dalam dua kelompok besar, yaitu perilaku responden dan perilaku operan. Yang pertama, perilaku responden atau respondent behavior adalah perilaku yang muncul secara otomatis atau refleks. Contohnya, seperti menjauhkan tangan saat tidak sengaja menyentuh benda panas. Yang kedua, perilaku operan atau operant behavior adalah perilaku yang kita pelajari dan akan keluar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja saat ada suatu kejadian yang berhubungan. Perilaku inilah yang bisa dibentuk melalui operant conditioning. Perilaku ini melatih diri untuk terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Terdapat dua komponen yang perlu dipahami pada operant conditioning. Yang pertama, reinforcement. Reinforcement positif ini nantinya akan menghasilkan suatu perilaku positif pada diri anak. Contohnya, anak mencoret-coret buku tulis secara abstrak dan mendapatkan pujian dengan memberikan hadiah berupa pensil warna. Karena ada respon yang baik, anak ini menjadi percaya diri dan anak ini pun melanjutkan hobinya sehingga anak ini benar-benar hobi dalam menggambar. Nah, yang kedua ada reinforcement negatif, adalah suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang dihadapi. Contohnya pada anak berkebutuhan khusus tantrum, berteriak dan menjambak rambutnya di kelas. Dan teriakan serta perilaku menyakiti diri sendiri itu terhenti ketika kita memberikan ia snack. Maka konsekuensi dari tindakan kita itu adalah anak berkebutuhan khusus itu pun kembali tenang. Namun, perilaku ini bukanlah perilaku positif dan kita akan terbiasa mengandalkan snack tersebut kepada anak berkebutuhan khusus tantrum ini. 2. Punishment. Punishment positif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respons. Contohnya adalah
menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Punishment negatif adalah tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Contohnya adalah melarang anak berkebutuhan khusus bermain bola. Misalkan, bola merupakan mainan kesukaannya, dan menyimpan bola tersebut apabila anak berkebutuhan khusus berperilaku kurang baik di kelas. Adapun contoh dari operant conditioning dalam kelas yaitu yang pertama, memberikan pujian pada anak berkebutuhan khusus ketika dia melakukan suatu perilaku baik atau terpuji. Sehingga berdampak baik bagi murid lainnya juga untuk mendapatkan apresiasi yang sama dari gurunya. Yang kedua, menghukum anak yang tidak mengerjakan PR. Konsep dasar modifikasi perilaku behavior anak berkebutuhan khusus. Behaviorisme adalah sesuatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia, di mana setiap manusia memiliki kecenderungan positif dan negatif. Dan pada dasarnya, tingkah laku manusia merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan lingkungan dan faktor-faktor genetik. Terdapat dua cara dalam memahami modifikasi tingkah laku. Yang pertama yaitu karakteristik perilaku. Berikut adalah beberapa karakteristik perilaku. Yang pertama, sesuatu yang dilakukan akan dikatakan seseorang. Yang kedua, perilaku memiliki satu atau lebih dimensi yang dapat diukur, yaitu frekuensi, durasi. Yang ketiga, perilaku dapat diamati, digambarkan, dicatat, atau direkam, diukur oleh orang lain atau pelaku itu sendiri. Yang keempat, perilaku mempunyai dampak atau pengaruh pada lingkungan. Dan yang kelima, perilaku mengikuti hukum atau lawful prinsip belajar. Berdasarkan bisa dan tidaknya perilaku seseorang diamati oleh orang lain. Perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku yang teramati secara langsung disebut perilaku overt. Contohnya, berjalan, berbicara, melempar bola, dan menendang seseorang. Dan perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain disebut perilaku covert. Contohnya, seorang mahasiswa saat akan maju presentasi dalam berkata, "Saya berharap presentasi ini akan berhasil," dan ia tampaknya merasa cemas dan detak jantungnya meningkat. Yang kedua, analisis fungsi. Dalam analisis ini, informasi yang relevan dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani. Ada 3 hal yang akan ditangani dalam analisis fungsi ini, yaitu yang pertama, Anson. Ialah segala hal yang menyebabkan atau mencetuskan perilaku yang dipermasalahkan. Yang kedua, behavior. Ialah segala hal mengenai perilaku yang dipermasalahkan. Yang ketiga, consequence. Adalah
akibat-akibat yang diperoleh setelah perilaku itu terjadi. Adapun keunggulan dan kelemahan modifikasi behavior, yaitu yang pertama, keunggulan. Langkah-langkah dalam modifikasi perilaku direncanakan terlebih dahulu. Rencana tersebut dapat dimintakan persetujuan individu yang akan diubah perilakunya, sehingga ia akan lebih kooperatif. Teknik-teknik yang dipakai dalam modifikasi perilaku dapat diterangkan dan diatur secara rasional. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diramalkan dan dievaluasi secara objektif. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan lebih singkat daripada menggantungkan perubahan yang terjadi secara insting atau wawasan yang dalam yang diperoleh dari subjek. Kelemahan. Percobaan-percobaan awal yang dilakukan dalam modifikasi perilaku menggunakan media binatang, sementara perilaku binatang tidak sekompleks perilaku manusia, sehingga bila diterapkan pada manusia diperlukan penanganan lebih teliti. Tidak semua perilaku manusia dapat diamati secara langsung, sehingga modifikasi perilaku merasa kesulitan untuk mengamati perilaku-perilaku yang tidak kelihatan. Tidak semua teknik dalam modifikasi perilaku dapat diterapkan pada setiap perilaku yang akan diubah, sehingga masing-masing teknik memiliki kelemahan. Modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus bagian kedua. Modifikasi perilaku merupakan salah satu teknik pengubahan perilaku. Terdapat 3 tokoh yang mendefinisikan tentang modifikasi perilaku. Di antaranya Purwanta, Bodzin, dan Wolpe. Dapat disimpulkan definisi dari beberapa ahli menekankan pada penerapan teori dan hukum belajar pada modifikasi perilaku. Mereka berpendapat bahwa mengubah perilaku baru disebut modifikasi perilaku bila teknik conditioning diterapkan secara ketat. Dari pendapat beberapa ahli tersebut juga nampak 2 hal pokok dalam modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, adanya penerapan prinsip-prinsip belajar. Yang kedua, adanya suatu teknik mengubah perilaku berdasarkan prinsip-prinsip belajar. Adapun yang merupakan ciri-ciri modifikasi perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku-perilaku yang akan dimodifikasi harus teramati dan terukur. Prosedur dan teknik yang dipilih diarahkan untuk mengubah lingkungan seseorang. 2. Teknik yang dipilih dapat dijelaskan dan dipahami. Dan yang ketiga, teknik yang dipilih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa digunakan oleh semua orang. Yang keempat, teknik dan prosedur yang digunakan berdasarkan prinsip psikologi belajar. Adapun prinsip dasar modifikasi perilaku yaitu: yang pertama, prinsip conditioning, yang kedua, prinsip conditioning respon, dan yang ketiga, prinsip conditioning operand. Masalah perilaku anak berkebutuhan khusus, yang pertama, perilaku yang berkelebihan. Perilaku yang berkepentingan, stimulasi diri atau menatap jari jemari, mengepak-ngepakkan tangan. Yang ketiga, self-abuse atau memukul, menggigit, mencakar diri sendiri. Dan yang keempat, tantrum, menjerit-jerit. Yang kedua, perilaku yang berkurang.
Yang pertama, berbicara. Tidak berbicara, sedikit berbicara, atau membengong. Yang kedua, dalam segi sosial, menganggap orang sebagai benda. Dan yang ketiga, dalam hal bermain, putar-putar roda mobil-mobilan, memutar-mutar kipas angin, dan menekan-nekan roda tombol. Yang keempat, sensasi, disangka tuli atau buta. Yang kelima, bermain, berputar-putar roda mobil-mobilan. Dan yang terakhir, emosi, yaitu hanya bengong ketika dikelitiki. Keunggulan modifikasi perilaku yaitu langkah-langkah dalam modifikasi perilaku dapat direncanakan terlebih dahulu. Rencana dapat dimintakan persetujuan individu yang akan diubah perilakunya sehingga akan lebih kooperatif. Kekurangan dari modifikasi perilaku yaitu prosedur penalaran atau teknik modeling. Prosedur meneladani adalah prosedur yang memanfaatkan proses belajar melalui pengamatan. Yang kedua, tabungan kepingan atau token ekonomik. Tabungan kepingan adalah suatu cara atau teknik untuk mengukur tingkah laku dengan menggunakan hadiah untuk penguatan secara simbolik. Beberapa jenis kepingan sebagai simbol pengukuhan yang sering digunakan antara lain bintang, stiker, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.